Halo, halo, halo. Kembali lagi dengan saya, Kevin Sugiono. Pastinya di podcast Tema Talk Podcast. Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang ya tentang tema-tema, topik-topik yang pastinya menarik dan bermanfaat nih bagi Mami dan Dedi di rumah. Nah, Mami dan Dedi pernah nggak sih berpikiran kenapa sih anak aku ini pemalu banget gitu kan? Bisa nggak ya kira-kira di sekolah itu ngeblend gitu sama teman-temannya. Nah, anak pemalu ini biasanya sering banget dicap sebagai anak yang suka menyendiri dan kadang suka tidak berteman gitu ya kan. Padahal anak pemalu itu nggak sebegitu demikian gitu loh. Perlu trik, perlu tips yang tepat untuk menghadapinya agar tidak keliru. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan dokter atau kita panggilnya Mbak aja ya tadi ya. Mbak Dani dari Rumah Sakit Primaya Tangerang. Boleh disapa dulu Mbak Dani? Oke, halo, selamat sore Mom and Daddy. Perkenalkan saya Dani, saya merupakan psikolog dari Primaya Tangerang. Ya, Oke. Nah, mungkin boleh dong Dok perkenalan lebih lanjut lagi oke, gitu. apa tuh? Eh, sudah menjadi psikolog berapa lama? Oke. Terus apakah bisa menjadi psikolog untuk anak-anak gitu kan? Oke. Terus biasanya problem apa aja sih Hah? anak-anak di zaman sekarang ini gitu? Oke, Heeh, banyak ya. Oke, banyak. jadi Mami, Daddy, Kak, saya punya pengalaman sebagai psikolog itu dari 2011. Jadi udah berapa tahun ya? Udah 13 2011, tahun. 13 tahun. Ya, 13 tahun pengalaman saya di bidang klinis ini, psikologinya klinis anak sampai klinis dewasa. Oke, Nah, jadi di Primaya Hospital Tangerang, saya berpraktek di setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis oke. itu by appointment gitu. Jadi kita berdasarkan perjanjian baru bisa ada waktu kita ketemu gitu. Kemudian kasus apa sih yang paling banyak? Oh, banyak banget kasus-kasusnya tergantung dari tren-trennya nih Mam sama Dedi. Karena kadang-kadang kita tahu bahwa media sosial sekarang sangat gencar-gencarnya, informasi juga sangat luar biasa Betul, derasnya. betul. Jadi terkadang yang tadinya aman-aman aja, tapi kalau lagi banyak misalnya nih ya, kayak di media sosial atau media manapun mengeluarkan tentang kasus bullying, pasti banyak banget terjadi kasus bullying yang akan datang ke rumah sakit nih, Oke. mengeluhkan. Biasanya kita dikirim juga dari beberapa sekolah yang datang bawa muridnya, oh ini karena korban bullying lah dan segala macam. Dan pernah waktu itu lagi ada kasusnya yang anak-anak anak-anak ini apa, ingat nggak waktu itu lagi zamannya lagi banyak bipolar disorder. Betul. Jadi semua apapun Mhm, mereka akan melakukan self diagnose, mami and daddy baca di googling gitu, mereka akan cari, oh ternyata moodnya selalu berubah, aku banget gitu. Terus kayaknya tidur juga nggak bisa, aduh aku banget. Jadi mereka melakukan self diagnose, aku bipolar disorder, datanglah ke psikolog, aku dengan diagnosanya dia sendiri. Nah, kalau untuk anak-anak range SD, kalau TK rata-rata kasus yang datang itu lebih ke arah, Mbak, apakah anak saya mengalami keterlambatan perkembangan, oke, delay development? oke. Apakah anak saya sesuai tahapannya? Karena kok udah di tahun menginjak umur 2 tahun kosakatanya masih 1-2 ya gitu. Terus juga eye contact-nya juga masih kurang. Terus komunikasi dua arah nggak ada. Oke. Terus seringkali mengabaikan. Nanti kalau udah mau masuk ke sekolah preschool, dia udah mulai kok anak saya nggak bisa duduk diam ya gitu, hyperaktif, terus ganggu temannya, ini bermasalah atau enggak. Terus kadang-kadang suka bermasalah untuk apa, kayak temenan tapi nggak bisa gitu ngeblend sama anaknya, kok Oh, nggak oke. bisa sih anak saya gitu, kok maunya. Contohnya gini, mau masuk sekolah tentunya biasa di rumah, mau masuk sekolah kan dia harus sendiri ya sama Yap. teacher-nya kan. Dan ini enggak, pokoknya mamanya harus ngeliat, "Mami, Mhm, oke aku ada di situ ya. mhm. When I see you, kamu ada di situ ya. Ya. Oke, nggak boleh jauh-jauh." Nah,
hal-hal itu juga kita banyak dikeluhkan. Kemudian udah mau masuk ke elementary, nah itu kadang-kadang suka ngecek nih, Mbak, anak saya udah siap belum ya untuk masuk ke jenjang SD. Oke. Nah, kadang-kadang kan bukan hanya akademiknya aja ya, Bang, untuk intelektual, tapi emosionalnya udah oke. Yap. Beda lagi nih kalau udah masuk SD SMP, ya kan, ya kan SD udah mulai namanya peer ya kan, temenan. temenan, Terus, betul. ya kan udah mulai temenan, terus mami daddy coba deh udah mulai ingat-ingat di usia 3 apa ya, masuk ke kelas 3 pasti kasusnya banyaknya, kok temen aku dia nggak mau main sama aku. Terus udah mulai masuk ke kelas 4, kelas 4 dia sudah mulai mau suka dengan lawan jenis. Oke. Nah, kan biasa udah mulai ada yang balik nih. Betul. Terus anak yang perempuan sudah mulai menstruasi. Nah, itu juga kadang-kadang mereka berkonsultasi gimana sih caranya menyampaikan kalau anak laki-laki udah sampai mimpi basah itu gimana ya, Mbak, gitu. Terus kalau dia suka sama lawan jenis ini gimana? Nah, nanti naik lagi kalau udah SMP beda lagi. Jadi setiap layer tahapan perkembangan pasti tantangannya beda-beda. Jadi mami daddy nggak usah khawatir karena kita pun telah melewati tahap-tahapan itu kan, dan kita berhasil sampai titik ini. Jadi berikan kesempatan ke anak-anak kita juga melewati tahap-tahapan perkembangan itu. Kita cuman sebagai ya lihatlah sebagai pengawas, tapi memberikan udah rule-nya udah jelas kan, tentu di rumah kita udah kasih value-nya, di sekolah juga udah ada aturannya. Itu aja kita tinggal liatin dan beri kebebasan ke mereka agar mereka punya keyakinan untuk oh ya aku bisa ini, bisa itu. Karena gini Mas Kevin, sering banget ya yang terjadi itu anak-anak ngerasa aku nggak ngerti siapa aku loh tante. Gitu. Jadi aku harus gimana, aku harus berteman itu caranya gimana, itu juga banyak pertanyaan. Nah, kayaknya sayang banget untuk sekarang kan banyak informasi makin banyak, jejaring makin luas, kenapa malah jadi ngerasa sendiri. Gitu. Betul, oke. Nah, mungkin boleh diulang lagi informasinya, Mbak Dani. Jadwal prakteknya di hari apa aja, jam berapa, lalu boleh diinfokan juga lokasi Rumah Sakit Primaya Tangerang ini ada di mana? Oke, terima kasih Mas Kevin. Jadi Rumah Sakit Primaya Hospital Tangerang berada di Jalan Kebonanas. Jadi mami, daddy kalau mau masuk ke tol arah Jakarta, sebelah kiri jalan itu sudah terpampang tuh Rumah Sakit Primaya Tangerang. Nah, kalau saya sendiri jadwal prakteknya Senin, Selasa, dan Kamis. Gitu. Jadi mungkin mami, daddy kalau mau ketemuan boleh loh. Nanti tinggal telepon aja ke Rumah Sakit Primaya. Rumah sakitnya, oke. Aku juga mau ingetin nih bagi mami dan daddy atau teman-teman yang mau bertanya boleh langsung chat di chatroom dengan format nama, /nomor telepon, /domisili, dan /pertanyaan. Nah, bagi teman-teman yang bertanya dengan pertanyaan yang terbaik, pastinya nanti akan mendapatkan giveaway nih dari Rumah Sakit Primaya Tangerang. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol ya, Dok ya? Boleh dong, Mas Kevin. Mbak Dani, apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak-anak ini menjadi pemalu biasanya? Oke. Pemalu. Kenapa ya? Pastinya tentunya nggak lepas dari genetik orang tuanya dong. Ya kan, kalau papa mamanya memang pendiam dan juga ada shy cat-nya, ya kan, berarti masa iya anak yang mau jadi langsung kan nggak juga. Betul. Karena kan anak-anak ini kan mereka satu pembelajar yang sangat baik dan juga pengobserv yang luar biasa. Tentunya yang mereka belajar pertama kali dari mana? Dari rumah orang tua. Ya kan, exactly. Dari rumah. Mereka melihat interaksi dari mama papanya. Kalau anaknya perempuan, yang dicontoh siapa? Maminya. Betul. Ya kan, gimana harus dia bereaksi dengan orang, interaksinya gimana, how to attitude, good attitude gimana, kan gitu. Nah, sama juga dengan si anak laki-laki. Oh, ternyata anak laki-laki itu penuh dengan tanggung jawab ya, terus keren ya. Kayak siapa?
kayak Kayak dedinya. bapaknya, Nah, betul. tapi untuk sampai menuju ke sana banyak banget nih prosesnya. Mhm, Karena anak-anak ini kita tarik lagi ya ke mhm. berdasarkan teori, mereka harus melewati banyak tahap perkembangannya. Oke. Jadi di fase awal itu sebetulnya anak akan menjadi pemalu atau menjadi takut untuk berinteraksi dengan orang, Mhm, dan kalau pemalu artinya kan dia merasa siapa diri saya ya, mhm, sehingga dia membandingkan ke orang, kok kayaknya saya kurang hebat dibandingkan mhm. orang lain, akhirnya dia menarik diri. Menarik diri. Artinya self Mhm. conceptnya dengan self esteemnya belum terbentuk dengan baik. Oke. Tarik lagi ke belakang, artinya dia merasa apa? Gak aman, insecure. Mmm, Kalau nggak merasa insecure, kita tarik lagi ke mhm. belakang. Oh, masalah apa nih? Oh, masalah trust dan juga mistrust. Oh, Nah, itu oke. dibuat dari mana nih? Kan gitu. Mhm, Mbak, kok kayaknya panjang banget kalau ditarik ke mhm. belakang, ya nggak sih? Betul. Nah, ternyata Mas Kevin, saat baby setelah lahir, Mhm. itu anak lagi dibentuk loh untuk masalah trust dan mistrustnya. Oke. Jadi kalau misalnya punya baby, langsung anak nangis, langsung kita peluk, dia Mhm, nyaman, dapat tuh fase si trustnya. Oh, mhm. ternyata aku nggak sendirian nih, Mam. Aku nggak Oke. sendirian nih, Daddy, di dunia ini, karena Mhm, ada mama papa. Di saat aku minta tolong, dia ada untuk datang. mhm, Tapi jika anak ini tidak terbiasa dengan kondisi itu, nangis mhm, diabaikan, terus ataupun diperlakukan tidak hangat, mhm. akhirnya kan rasa aman nyaman itu nggak dia dapat. Yap. Kalau kita nggak nyaman, nggak Mhm. aman, ada rasa percaya nggak? Nggak nggak ada, Exactly. betul. Itu. Mhm, Nah, saat bergulir lagi, belajar lagi, mhm, karena kan anak pasti akan terus tumbuh ya, Mami, mhm, jadi saat dia udah merasa trust nyaman nggak ada, mhm, insecure akhirnya muncul. mhm, Terus pas lagi pembelajaran, setiap dia ingin menghasilkan sesuatu, mhm, diapresiasi atau tidak dengan orang tua. Oh, mhm. ternyata dia diapresiasi. Oh, anaknya makin bangga terhadap diri dia. Yap. Akhirnya dia memiliki self concept dan juga self esteemnya bagus. Self concept adalah kemampuan seseorang untuk menilai nih, Mom, Dad, seberapa besar sih, kuat sih saya, Mhm. kelebihan dan kekurangan saya. Yap. Tapi kalau self esteem, Mhm. itu kemampuan dia menghargai diri dia, seberapa berharganya dia. Oke. Kalau dia mendapatkan apresiasi, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, Mhm, tentunya dia merasa diri dia berharga. mhm, Kebalik dengan ya mhm, anak-anak pemalu nih, mhm, insecure semua segala macam. Oh, saat dia mau show off dengan diri dia, mhm, aku loh ini, apa sih kamu mhm. misalnya? Akhirnya apa? Kecewa. Sekali, Kecewa. dua kali, akhirnya ada suatu keyakinan bahwa oh, memang aku tidak berharga. Yap. Oh, aku memang tidak baik. Mhm, Jadi untuk dia masuk ke lingkungan baru, ada keyakinan nggak untuk mhm, dia bisa? Oh, sulit. Jadi ini dia kenapa pasti tentunya berasal dari mama papanya, mhm. gennya, sama juga treatnya kita ke anak kita seperti apa, dan Oke. juga lingkungan di sekitar. Mhm, Mungkin sekarang ya Mas Kevin, papa mama sibuk ya nggak sih? mhm, Ya kan, sekarang tuh papa mama sibuk, tenang, kakek nenek siap membantu. mhm. Enggak ya? Betul. Iya kan sih? Biasanya Oma ada opa siap membantu, heeh, ya kan? Sekarang tuh betul. kalau misalnya ngejemput bukan mami papinya, Mhm. ya kan, bukan Opa mami daddy, omanya opa omanya atau yang bisa jemput, neni biasanya. neninya yang Heeh. jemput. Jadi nggak apa-apa, meskipun neni yang jemput, kita Mhm, harus mencari orang yang bisa memberikan love itu, mhm. rasa aman itu sih. Oke. Nah, terus Dok, biasanya itu yang pengaruh paling besar nih ya, Mm-mm. itu faktor genetik atau faktor lingkungan Lingkungan, sih yang lebih dominan sebenarnya? yes. Berdasarkan dari klien yang sudah datang ya, Mhm, even dia papa mamanya pendiam, mhm, terus juga kadang-kadang Mbak, tapi kan memang saya orangnya introvert, Mbak. mhm, Jadi kalau untuk dipaksa ekstrovert ya saya jadi cemas, Mbak. Ya mhm. kan? Kalau Yap. kayak gitu. Tapi saya pengen anak saya jangan seperti saya. Mhm, Berdasarkan pengalaman saya, lingkungan itu sangat besar mhm. gitu. Jadi Oke. mulai dari lingkungan rumah itu terdiri dari siapa? Oh, bukan hanya sama mama papanya aja. Mhm, Ada neninya, mhm, ada om tantenya, mhm, ada biasa orang Indonesia ya, mhm. semuanya ada di situ dalam satu Betul, rumah satu rumah, misalnya. betul. Nah, itu pun sangat mempengaruhi Mhm. perkembangan si anak Oke. untuk personalitinya. Jadi, mana yang paling dominan? Lingkungan yang luar biasa. Mhm, Apalagi ditambah masuk ke sekolah mhm, dengan apa? Lingkungan yang homogen. mhm. Wah, itu kan challenge juga Yap. nih, gitu. Oke. Nah, terus Mbak, itu gimana Iya. sih cara Mhm. orang tua ini biar bisa mengenali anaknya nih
pemalu nggak ya gitu, atau Atau kayak eh, diesel, eh, eh, lama ini eh, ya, eh, panasnya. betul, atau kita itu harus butuh waktu yang lama nih untuk menyesuaikan diri dengan anak-anak yang Oke. pemalu. Jadi gini, sebenarnya gampang untuk ngecek anak Mhm, kita pemalu atau kayak diesel nih, mhm, lama nih mhm. apa adaptasinya. Ya, Nanti kalau udah sih dia bakalan menguasai tempat gitu. tempatnya betul. Iya, betul. Sebenarnya gampang banget. Mhm, Kita sebenarnya mhm, mami, dedi nggak usah khawatir. Yang tahu anak kita sesungguhnya orang tuanya kok. mhm, Asalkan mhm, kita selalu memberikan waktu quality time dengan mhm, anak kita dan kita mau mengenal mhm, anak kita seperti apa. Berbeda dengan oke, ada kayak misalnya Mas Kevin anak mhm, saya nih mhm, misalnya. Oh, ada di situ ya udah aman. mhm. Tanpa saya mau nanya kejadian hari ini gimana, how Yap, do you feel, what do you think. mhm, Wah, kan repot, yap, ya enggak? betul. Jadi gimana caranya? Pastinya kita harus mau Mhm, mendengarkan dan mhm, memberikan waktu dulu nih mhm. sama anak-anak. Anak-anak. Ya, jadi biasanya Pak Mami, Dedi, eh, momen itu adalah salah satu bentuk regulasi emosi Mhm, untuk anak-anak. Jadi meskipun anakmu pemalu mhm, ataupun dia pencemas, mhm, akhirnya untuk adaptasi butuh waktu lama. Tapi kalau kita ajarkan mengalirkan emosinya dengan tepat, nggak masalah, dia pasti bisa handle itu. oke. Jadi memang harus dicontohkan, bukan hanya ucapan, tapi Mhm. perbuatan. Ikuti apa yang saya ucap, itu nggak mungkin. Nggak mungkin Jadi ya. ikuti apa yang saya lakukan. Aha. Nah, Karena sebenarnya gitu. anak-anak tuh pencontoh yang baik ya sebenarnya. Banget. Mereka pembelajar yang luar, Mhm, luar biasa mhm, dan memodifikasi. mhm, Jadi lihat dia mama papanya interaksi. mhm, Oh, ternyata papanya nih ya orangnya diem, mhm, mamanya talkative. mhm, Ternyata mama banyak temennya, mhm, ya kan? Terus dia ngerasa kayaknya papa diem aja, temennya juga ada. Ya udah aku ikut papa aja, nggak mhm, harus kayak mama yang harus mhm. kayaknya mama terlalu ribet misalnya Iya. gitu. Sebenarnya anak sudah bisa menilai dan menganalize Mhm. sebenarnya saya tuh cocoknya yang mana Iya. gitu. Mhm, Tapi anak itu bisa melakukan kemampuan tersebut mhm, jika kita berikan kebebasan. mhm, Misalnya gini, dari anak usia 1 tahun, 2 tahun, milih baju aja. mhm. Kamu mau pakai baju apa? Terserah. Yap. Kadang-kadang orang tua ingin cepet dan maunya matching Mhm. semuanya, ditentuin. Yap. Nah, kalau udah ditentuin, anak Mhm. tidak terbiasa untuk memilih. Memilih betul. Nah, jadi kemampuan dia untuk bisa apa ya, take risk Mhm, nggak ada karena semua udah tersedia, mhm. ya kan? Terus untuk tanggung jawab atas pilihannya dia pun nggak belajar Yap. kalau semuanya disiapin. Terus dia juga nggak bisa berpikir aku cocok nggak sih baju ini dengan situasinya gitu. Mhm. Iya nggak sih? Yap. Kan udah Udah ditentuin. tentuin, Mhm, berarti nanti jangan salahkan anakmu nanti setelah remaja, kok anak saya jadi ikut-ikutan orang terus ya Mbak, nggak mhm, ada pendirian. mhm, Selama ini apa yang sudah kita buat untuk mhm, anak kita, nah gitu. mhm. Gitu sih Mas Kevin. Oke, nah tadi kan juga ngobrol tentang kita omongin Mhm. quality time nih, Ih, Mbak. pasti. Nah itu gimana sih caranya aku bisa quality time nih sama anak-anak aku biar nggak jadi pemalu, tapi aku sibuk gitu kan. Oke. Kerjanya sampai Sabtu misal kayak gitu. Nggak apa-apa loh, sebetulnya quality time itu nggak harus 24 jam, Mam. Mhm, Nggak harus 15 menit sampai 30 menit aja. mhm. Tapi benar-benar hati ke hati ya, no gadget. Oke. Jadi jangan sampai gini ngobrol, gimana? Ya gini Gimana ya. nak? Oh, siapa? Oh ya, oke. Mhm, Tapi benar-benar apa yang dirasa, mhm, feel-nya dapat. Jadi kalau anak benar-benar diperhatikan, dia akan terbuka kok. mhm. Ya kan, dia Oke. akan menyampaikan semua isinya. Kalau sampai ternyata mami, dedi dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia pikir dan Mhm, dia rasa, oh nggak apa-apa, jangan dipaksa. mhm, Caranya gimana? Dari kita dulu contohin. Aduh, papi hari ini atau dedi hari ini kayaknya capek sekali karena macet nih nak. mhm. Capek nih, kayaknya nyetir harus konsentrasi. Jadi dia mendengarkan, oh papi ngeluh capek ya. Oh berarti kalau aku mengeluh aku nggak nyaman nggak apa-apa dong. Ya, Nah, dia oke. ngeliat dulu. Jadi dia Mhm, bukan kita tanya terus kenapa?
apa ya ini, ganti, jangan kenapa, mengapa, Mhm. kenapa, mengapa, terus si anak pasti akan ini Tertutup dong, ya. tertutup, dia Mhm. akan ngeblok, nggak akan Mhm. jawab. Kayak misalnya saya aja ditanya, kenapa pakai bajunya navy gelap begini? Kenapa? Tahu, pasti kan jawabnya Ya. ya kan. Tapi kan, apa sih membuat kamu memilih baju warna ini? Oh iya, Mhm. kan saya biar kelihatan lebih langsing misalnya Oke. gitu ya. Jadi kita bikin open question. Mhm. Dan juga 30 menit, Mam, Mhm. setiap malam mau tidur atau pas lagi misalnya gini, Mami sama Dedi sibuk. Mhm. Tapi kita memiliki komitmen untuk pokoknya setiap ngantar pagi sekolah Mhm. harus maminya kalau nggak dedinya yang ngantar. Oke. Selama perjalanan gadget dijauhkan, Mhm. kita tanya, kamu kemarin gimana? Mhm. Itu pun sudah termasuk quality time. Oke. Jadi banyak cara, tapi kita mau mengusahakan nggak Mhm. gitu. Even itu karena gini, 5 sampai 10 menit yang kita luangkan itu sangat berarti untuk perkembangan anak kita selanjutnya. Betul. Jadi kita kembalikan lagi ke Mami sama Dedi, Mhm. mau nggak meningkatkan kualitas hubungan dengan anaknya dengan kita menghold kegiatan kita just 10 sampai 15 menit aja. Yap. Dan itu berarti juga ya 10 sampai 15 menit ya, Pasti. Mbak ya. Tapi bener-bener ya, nggak boleh sambil ini oh ini waduh, itu agak susah. Betul, betul. Nah, terus gimana sih Mbak peran guru atau pendidik dalam mendukung anak-anak yang pemalu nih di sekolah nih? Seharusnya mereka ini harus gimana sih gitu misalnya? Oke, tentunya guru-guru ini merupakan pengganti figur parents ya di sekolah, dan tentunya orang tua pun sudah memberikan kepercayaan kepada guru-guru untuk mendidik anaknya. Dan terkadang orang tua merasa give up, siapa tahu nurutnya sama teachernya Iya, gitu teachernya. kan, dan agak berubah. Seberapa besar dan bagaimana caranya tentunya balik lagi kita cek dulu. Anak ini kan pemalu, berarti kan tentang untuk dirinya untuk bisa PD-nya agak kurang, ya kan? Kalau pemalu dia tahu nggak tentang kelebihan dan kekurangannya dia. Nah akhirnya kita buat validasinya. Misal ternyata dia diem-diem gambarnya jago loh, kita Yap. puji dong dia. Kamu gambarnya bagus, yuk kita publish yuk, kita buat yuk, kita pajang, ada nama kamu loh, keren. Hal-hal seperti itu sesimpel itu akan meningkatkan rasa percaya diri dia, terus juga nilai kebanggaan diri dia, positifnya akan muncul. Jangan salah, Mas Kevin, anakku tuh ya, Mami, Dedi, saya punya anak umur 10 tahun sekarang, 10 kelas tahun. 5. Oke. Percaya atau enggak, dari di kelas 3 anak saya itu dari kelas 1, 2 itu diem sekali. Padahal liat mamanya cerewet ya. Betul. Ya nggak sih? Kok beda? Kok beda banget ya gitu kan. Karena anak saya tuh pendiam sekali yang pertama. Dia pendiam dan thinker orangnya. Oke. Jadi hanya observe, terus dia analyze, nggak usah deh, daripada berantem aku diem aja gitu kan. Nah tapi setelah saya berjuang 2 tahun 2 tahun bekerja sama guru untuk membuat anak saya bisa speak up. Oke. Jadi perannya guru sama orang tua itu sangat penting komunikasinya. Jadi di rumah sudah diberikan treatment apa, di sekolah pun diberikan treatmentnya apa. Jadi biar sejalan. Betul. Nah jadi gini, anak saya tipikal orang, mungkin karena saya selalu mengajarkannya kamu nggak akan diganggu kalau kamu tidak mengganggu. Nah tapi itu hanya dunia dongeng. Karena dunia aslinya kan even kamu diem aja, kamu akan digetok sama anak yang iseng kan gitu. Betul. Jadi mau nggak mau kita harus mengajarkan anak kita untuk lebih aware apa dengan orang sekitarnya. Oh anak ini iseng nih, oh anak ini nih, kita harus bisa aware dan juga antisipasi kan gitu. Sebelum digetok kita harus ini dong. Harus jangan sampai digetok balik lagi. ya, misalnya enggak juga, maksudnya mau digetok jangan dong gitu. Atau jangan sampai kena getok. Nah itu pun saya butuh waktu 2 tahun. Jadi saya mengajarkan anak saya, meskipun kamu, dia selalu bilang, Mami aku tuh introvert, jadi jangan paksa aku untuk speak up kayak kamu gitu katanya. Terus saya selalu bilang, meskipun kamu introvert, bukan berarti introvert itu hanya diam di belakang.
introvert itu bisa jadi leader loh. Betul. Introvert itu anak pemalu, meskipun pemalu dan pendiam, mengobserv segala macam, itu bisa untuk maju jadi center di tengah orang banyak. Yep. Keunggulannya anak-anak introvert adalah analyze-nya bagus banget, ya Betul. kan, kontrol emosinya bagus nih dia, ya kan, karena dia nggak reaktif, dia bisa nahan dulu, dia cek dulu nih apa. Semua itu kamu lihat nggak, itu kan kelebihan. Yep. Nah, saya ingatkan itu, validasi terus apa sih yang kelebihan-kelebihan itu. Nah, terus saya meminta untuk anak saya kalau kamu nggak suka, katakan, nggak apa-apa. Dan saya selalu bilang gini ke anak saya, kamu bisa nggak menghadapi ini gitu. Kamu kan anak saya laki-laki, kamu laki-laki, kamu sama teman-teman kamu, mami nggak selamanya akan selalu melindungi kamu, dan umur mami pun nggak akan selamanya gitu. Betul. Jadi dari kecil pun saya udah bilang gitu, mami nggak bisa ngelindungi kamu, berarti mas harus bisa menjaga diri mas. Mas bisa nggak untuk bisa ngomong langsung ke temenmu, dan juga karena langsung difasilitasi nih sama BK-nya, karena berantem kena getok gitu kan, pulang-pulang biru gitu kan, wah kenapa nih anakku benjol gitu. Nah ternyata ayo dah aku sendiri, kata dia. Di situ saya memberikan keyakinan ke anak saya bahwa gini, apapun yang terjadi, mami papi ada di belakang kamu. Betul. Dan mami papi percaya kamu bisa menyelesaikan. Tapi kalau kamu tidak bisa menyelesaikan, mami papi ada untuk kamu. Kalau kamu minta tolong, kami siap. Yep. Tapi papi mami yakin kamu bisa menyelesaikan dengan sendiri. Hanya menggunakan kata-kata ajaib itu, anak saya mencoba problem solve, selesai. Akhirnya sekarang kalau ada masalah sama temennya, aku sudah handle sendiri. Ya kan? Berarti kan memang kita harus memberikan kepercayaan. Ya, betul. Meskipun sebagai orang tua, kepala dan hati dak-duk. Kadang suka nggak sinkron ya. Iya kan? Kadang-kadang benar ya, nanti gimana, karena kalau udah ada kontak dengan sesama siswa, kitanya nggak, misalnya oh ya sudahlah anak-anak, tapi orang tuanya merasa anakmu udah mukul anakku gitu kan, tapi kok nggak ada kata-kata maaf misalnya gitu kan, kita jadi sakit hati. Sebisa mungkin kita harus bisa melepas itu, karena kita beri kesempatan, ini dunia anak kita yang harus menyelesaikan anak-anak kita. Gitu. Sebagai orang tua kita harus mensupport aja dan memberikan keyakinan ke anak-anak ini bahwa mereka mampu, mereka bisa. Meskipun anak pemalu ya Mas Kevin, dan juga kalau mereka yakin dengan kemampuan dia, pasti dia akan mau untuk berani speak up. Betul. Memang butuh waktu, Mam. Nggak masalah. Saya pun butuh waktu 2 tahun. 2 tahun itu waktu yang nggak sebentar. Dan ternyata sekarang di kelas 5 dia bisa, Mami kok aku jadi ketua kelas ya? Kok aku jadi, nah si introvert pun bisa jadi leader. Betul. Akhirnya dia, oh iya sih. Tapi mungkin memang aku nggak yang memaksa orang, hai sini ya, gini kemana? Enggak, cuman dia memang, oh ya udah kamu mau apa ini, oke yuk tulis segala macam gitu. Jadi kita harus tahu dan kenali anak kita itu kayak apa gitu. Tapi biasanya gini Dok, ada nggak sih dampaknya juga buat anak nih, kalau kamu kok malu banget, terus tiba-tiba ayo dong ngobrol, jadi ekstrovert gitu, kira-kira ada dampaknya nggak sih? Pasti dong. Cemas ya anaknya. Nanti yang ada gini, kalau contohnya gini deh, kita kalau orang yang nggak suka, Mas Kevin lebih suka, kayaknya Mas Kevin kalau disuruh diem sebentar 10 menit nggak boleh bergerak, ini stres, betul. Kalau boleh ditanyakan sama rekan-rekan kerja saya, suka goyang di kantor. Nah gitu. Itu hal yang terjadi untuk anak yang pemalu, dan juga dia disuruh dipaksa untuk keluar dari comfort zone ya, tentunya nggak enak, nggak nyaman. Kalau nggak nyaman, kalau dia nggak bisa kontrolnya dengan baik, mami, daddy pasti akan jadi cemas. Kalau udah cemas, panic attack. Nanti kalau nggak muntah-muntah, kalau nggak, karena ada loh klien saya sampai nggak mau sekolah itu gara-gara untuk masuk ke sekolah itu sangat luar biasa takutnya. Paniknya itu karena kok kayaknya dia orangnya pendiam, terus giliran itu
mamanya, "Ayolah kamu temen tuh banyak loh. Dulu mama gak kayak kamu deh." Mhm. Dia membandingkan anak kita dengan diri kita. Kan itu nggak pas, Ya, ya kan? Karena anak kita adalah gabungan kita dan suami. betul. Jadinya Mhm. dia bukan 100% gen kamu gitu kan. Nah, bawalah dia untuk bisa biar dia nggak cemas, tentunya ajak dia untuk yuk pelan-pelan mama temenin atau daddy temenin dulu dari jauh, aku mami ngeliatin. Nah, biar sampai rasa aman itu muncul baru deh dia bisa latihan. Oke. Nah, terus ada juga nggak sih Mbak Dani saran mungkin untuk orang tua nih yang memiliki anak pemalu agar mereka ini bisa lebih percaya diri tanpa mengubah kepribadian yang dasar mereka nih? Caranya yang paling mudah adalah kita mengajarkan anak-anak ini, mami, jadi bahwa kamu itu luar biasa, satu itu. Kemudian kita harus meyakinkan ke anak-anak kita bahwa mereka itu sangat spesial dan manusia itu unik, punya kelebihan masing-masing. Betul. Jadi karena semuanya spesial dan unik, jadi nggak usah khawatir karena semua orang tuh nggak ada yang sama. Jadi meskipun kita berbeda dari orang yang lain, bukan berarti kita aneh, tapi kita bisa menunjukkan apa aja sih kelebihan-kelebihan kita. Gitu. Dengan mami, daddy memberikan penguatan bahwa kamu ayo bisa, mampu kok, dan mencontohkan gimana sih caranya untuk berteman, terus pas lagi ketemu sama orang banyak. Kalau sudah dicontohkan dengan tepat, pasti anak kita akan berangsur, akan punya rasa percaya diri dan lebih mau untuk bisa lebih berinteraksi. Mungkin interaksinya jangan, maksudnya gini, bukan berarti anak pemalu terus dia langsung jadi heboh gitu ya. Ya, Enggak, maksudnya dia pemalu tapi akhirnya dia mau untuk menyapa temennya dulu, betul. bertahap lah. Ngajak Gitu. main. Benar. Nanti dia akan ngerasa kalau bahwa dia sudah diterima dalam satu circle, pasti dia akan lebih eksplor. Wah, Ya. ini loh aku gitu. Terus Lebih ajakin, meledak. makanya ajakin deh, ikutin banyak kegiatan untuk dia bisa berani tampil. Kalau misalnya mereka dia malu, kitanya orang tua tampil dulu, tunjukin bahwa nggak apa-apa loh gitu. Oke. Nah, Mbak Dani ini mumpung yes. banyak banget nih chat di room chat yang Boleh. bertanya. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya di room chat, dipersilahkan dengan format nama, /domisili, /nomor telepon, dan /pertanyaan. Nah, Yes. kita langsung aja ya ke Boleh. pertanyaan pertama dari Nita Wintanto di Jakarta. Oke. Nah, izin bertanya, apakah ada ciri-ciri anak yang sejak kecil sudah pemalu, seperti takut akibat dibully, dan peran orang tua agar anak tidak pemalu sampai dewasa itu Bagaimana? bagaimana? Oke. Tuh. Jadi kalau misalnya anak-anak dari kecil ini ciri-cirinya gimana untuk ngedeteknya gitu kan, anak saya pemalu atau enggak gitu kan. Ya pastinya saat ketemu orang dari baby aja. Kan ada tuh yang baby yang happy baby, kayaknya kalau ditengokin Ya, senyum-senyum. Ada senyum-senyum. juga yang Dia diem dan atau nangis. Nah, dari situ pun kita udah bisa melihat dan juga aware bahwa anak kita ada di mana nih posisinya gitu. Sama paling kalau udah dari kecil kelihatan saat bayinya aja kok mudah cranky ya, sebetulnya itu gara-gara kitanya pun cranky sebetulnya. Jadi emosi, jadi gini, anak ini akan mentransfer semua energi mama papanya. betul. Apalagi menyusui langsung ya, breastfeeding gitu kan berarti emosi mama tuh nempel Ikut tersalurkan. banget. Karena mamanya lagi senewan, uring-uringan, automatically anak pun jadi lebih uring-uringan. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya jadi gampang loh kalau untuk bikin anak jadi nyaman. Di usia dari baik, aduh mbak anak saya udah masuk toddler nih gitu, nggak apa-apa deh. Pas dia lagi tantrum, dudukin deh di sini nih ya, di pangku, terus tempel dadanya dia sama dada kita, terus atur nafas, tarik nafas, buang, terus tapi kan anak berontak nih. Iya, tahu. Coba tenang dulu. Kitanya gitu. Yap.
ikutin mama dulu, Mhm. ikutin mami yuk. Kalau dia udah sampai menurunkan ritme Tantrumnya. tantrumnya, terus nafasnya juga udah mulai ngikut Mhm. kita, baru oh gimana, Mhm. bisa kan lebih tenang, jadi mama bisa dengar apa yang mau ini. Nah Mhm. dari situ dia udah mulai kontrol tuh emosinya Yap, yap. gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang pemalu sudah besarnya gimana, satu, kita regulasi emosinya harus kita ajarkan. Mhm. Kedua, kita harus menanamkan bahwa self konsepnya positif, self esteemnya juga harus tinggi. Dia harus berharga, dia itu luar biasa. Mhm. Terus sama, nggak apa-apa untuk kita butuh waktu, nggak masalah. Mhm. Cuma interaksinya harus dua arah Yap. dong. Terus bukan berarti kita, jadi gini, jangan sampai kita mengajarkan anak kita yang penting kamu bisa diterima di lingkungan. Tapi ingat ya Mam, dia diterima di lingkungan itu bukan karena, jangan sampai dia akan membeli teman. Mhm. Karena banyak nih anak-anak sekarang yang membeli teman. Mhm. Jadi ditraktir temennya, akhirnya temenan. Yap. Nanti nggak ditraktir, ditinggal. Yap. Nah, hal itu. Jadi Mhm. lebih baik dia harus bisa menemukan teman yang sejati, teman Mhm. yang mau menerima dia apa adanya, dan dia pun mau menerima orang sekitar dia. Yap. Nah, itu. Jadi kita harus mengajarkan self awareness-nya dia, self esteem, self concept, semuanya kita harus Mhm. udah mulai dipupuk dari TK, SD, nanti karena pas di SMP Mhm. kan pencarian jati diri sebetulnya udah dari kelas 4, 5, 6, Mhm. 7, 8 ini lagi Ya, pengen cari yang nyaman kayak gimana gejolak-gejolak. sih? Nah, itu yang bikin harus bisa tahu gitu. Mhm. Oke, nah ini kita ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak ya. Boleh. Nah, dari Rina di BSD, Oke. mau nanya mengapa ya anak saya waktu usia sampai dengan 4 tahun itu sangat ceria, suka tampil, bahkan minta nyanyi sendiri kalau ketemu mic dan panggung. Tapi Tapi sekarang enggak. dari 4 ke 5 tahun ini sangat diam, di sekolah kurang responsif, ditanya sama guru, Kasihan. eh ditanya sama guru-gurunya kalau di rumah baik-baik aja dan sulit fokus, suka bengong. Saya harus gimana nih katanya? Wah, berarti harus gimana? Harus gini, Mam. Kita harus cek juga apa yang Mhm. terjadi gitu. Dan ajak anaknya untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran sama perasaannya. Jangan-jangan nih yang Mhm. tadinya dia explore-nya udah, wah aku nih, ternyata mendapatkan kritikan dari temennya, Mhm. terus ataupun dari yang harusnya dia ada harapan tertentu ya, dia kan Mhm. udah tampil, dia Mhm. menginginkan apresiasi yang wah gitu, Mhm. dan ternyata tidak didapatkan, akhirnya dia kecewa, itu juga bisa membuat menjadi down Yap. gitu, demotivasi kan. Mhm. Tadinya berani tampil, Mhm. motivasinya banyak, kok jadi demotivasi ya, nih Mhm. anak jadi diam. Mhm. Nah, kalau di rumah dalam kondisi baik-baik saja, nggak ada Mhm. apa-apa, coba deh tanya ke circle temen di sekolahnya, Yap. bestinya siapa sih Mhm. nih gitu. Mhm. Jangan-jangan bukan nggak mau tampil, Mam, Mhm. karena dia sudah punya ide untuk hal yang lain. Oke. Karena dulu mungkin dance dan Mhm. ternyata sekarang maunya main alat musik, why not gitu. Yap. Jadi kita cek lagi dia Mhm. gimana. Oke. Nah, ini kita ke pertanyaan selanjutnya lagi ya. Boleh, 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 Karena boleh. banyak banget Masa nih. sih? Banyak banget. Dari Mukti di Ah, Tangerang. mhm, Anak laki-laki saya usianya 12 tahun, kelas 1 oke. SMP. Mhm. Dia pemalu dan Wah, selalu berasumsi sendiri kalau dia nggak ada teman yang suka sama dia. betul. Temannya hanya beberapa orang saja Mhm, dan mhm, malu untuk bertanya jika ada hal yang tidak mengerti dalam pelajaran atau dalam hal lainnya. mhm, Gimana cara meningkatkan rasa percaya diri anak mhm, agar berani bicara dengan orang lain mhm. tanpa dipaksa? Itu dia. Mhm. Karena banyak banget yang kayak gitu. Mhm. Jadi tenang, mama nggak sendirian. Karena Mhm. banyak ini kasusnya, mayoritas hampir banyak kayak gitu juga. Mhm. Jadi cara yang paling mudah untuk kita lakukan biasanya ya, kalau Mhm. anak-anak SMP nih, kalau Mhm. saya biasanya, bolehlah mama bawa anaknya ketemu saya. Mhm. Atau paling enak tuh gini, kita cek sebenarnya. Mhm. Kadang-kadang kenapa sih anak kayak gitu? Karena dia nggak tahu purpose sama goals-nya apa. Oke. Saya mau ngapain sih gitu. Mhm. Jadi kita harus gugah itu dulu, kita Mhm. harus buka. Jadi ibarat dia pakai kacamata kuda, kita buka, kacamata bukan kuda aja loh, masih Mhm. banyak nih yang bisa kamu pakai Mhm. gitu. Nah,
biasanya yang saya ajak adalah saya mengajak anak ini untuk membayangkan purpose and goals-nya ke depan itu mau apa. Nah, setelah itu kita cek, kamu kuotanya ada di mana? Ternyata kamu kuotanya di sini. Purpose-mu, aku nggak tahu tante, aku nggak ngerti mau aku apa. Katanya, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi tante cek dulu ya, kamu posisinya di mana. Oh ternyata kamu sama anak-anak dibandingkan seusia kamu di atas loh. Artinya kalau di atas itu bisa ini. Dan ternyata kamu bisanya tuh di area ini. Kamu sekarang suka yang mana? Nah, mulai gitu dia mulai membuka mana. Akhirnya mulai tumbuh. Oh, saya maunya apa? Terus untuk temenannya pun juga ya kan jadi akan lebih banyak. Ya, betul. Oke. Jadi kita harus tahu lebih dulu ya kayaknya ya daripada teman-temannya. Betul. Atau gini, kita ikutan nimbrung sama kelompoknya dia gitu kan. Tanpa menjudgment apapun. Kadang-kadang kita tuh ibu-ibu suka kepo nggak sih? Ibu-ibu tuh kepo banget kan. Ini apa terus mau ikutan? Ya kan, udah mau ikutan terus anak-anak suka apa sih? Nyokap lu kepo banget nggak asik ya misalnya kayak gitu. Hal-hal nggak asik kan dia jadi nggak, aduh nanti mamaku dibilang nggak asik, nggak ada yang mau main sama aku gitu segala macam, pikiran overthinking. Kalau udah yang mulai kayak gitu, anak-anak SMP mau dia berbuat sesuatu pasti udah dipikirinnya banyak banget dan mitigasinya banyak banget, apalagi keberadaan dia di lingkungan sangat nomor satu. Betul. Jati diri, laki lagi ya kan, pokoknya keakuannya harus ada. Ya. Nah di situ jadi kita harus bisa ngeblend sama mereka. Oh ternyata jangan-jangan kita yang terlalu worry, ternyata dianya nggak apa-apa gitu. Hal-hal kayak gitu tuh Mas Kevin. Jadi kita harus bisa asik dengan dunia anak-anak sekarang. Terus juga kita harus satu sih, kalau pesan saya no judgment dengan apapun yang dilakukan mereka, karena kalau kita udah judgment akhirnya akan membuat mereka tertutup dan nggak mau terbuka. Betul. Jadi kasih mereka kepercayaan dan juga kita sambil menyimak nih. Oh kalau udah nggak lurus kita lurusin. Betul. Oke, ini mungkin 2 pertanyaan lagi ya yang kami bacakan ya. Ini dari Nanang di Surabaya nih. Wow. Nah, gimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak yang pemalu? Bagaimana cara menstimulasi anak yang kurang percaya diri nih? Oke, biar nggak pede harus kita mencontohkan kita pede dulu. Oke. Satu itu. Betul. Kedua, pastinya kita harus mengapresiasi apa yang sudah dia lakukan, apapun sekecil apapun, mulai dari prestasi yang bagi kita biasa aja, ya kita harus apresiasi semua pencapaian dia, karena setiap pencapaian sudah diapresiasi itu menjadi validitas si anak ini bahwa memang saya bagus, PD-nya naik. Nah terus pastinya Mam tetap dicontohkan. Papanya juga PD-nya gimana ya kan, kalau aku pengen jadi YouTuber tapi pemalu gitu kan kalau YouTuber harusnya aktif, interaktif, bla 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 gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang gak apa-apa, yuk kamu pasti bisa gitu. Apresiasi aja terus, apresiasi, kasih tahu kepercayaan. Nah ini yang terakhir dari sebentar. Tadi nyampe mana ya? Astaga, karena kebanyakan nih. Dari Monica. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan dan yang harus dikatakan ke anak apabila anak ada yang konflik dengan temannya di sekolah, tetapi anaknya pemalu dan cenderung hanya nangis aja cerita di rumah, tapi tidak bisa mengatasi temannya di sekolah? Yang pertama kita harus mengajarkan anak kita embrace her emotion sih. Karena gini, kita pun orang dewasa kalau lagi gak enak emosinya, terus kita paksakan untuk positive thinking, kamu gak boleh begitu, yang ada apa? Senggol bacok. Betul. Iya kan? Jadi embrace your emotion dulu, biarkan dia luapkan semua emosinya yang gak enak, dan ajarkan dia untuk mengungkapkan apa yang dia rasa. Jadi kalau dia nangis terus, kamu lagi sedih, marah, kesal atau apa,
coba katakan ke mama misalnya kita, biar mami tahu kamu apa yang dirasain. Kalau mami udah tahu apa yang kamu rasa dan kamu pikir, jadi kita bisa nih Kak atau D untuk bisa melihat masalahnya apa kita. Karena kan masalah temennya jadi ini nggak mau sama aku segala macam ya kan. Kebanyakan anak perempuan tuh, iya aku nganggap dia BFF aku, tapi aku nggak dianggap kayak gitu kan. Nah, berarti kan kita juga mengajarkan bahwa ternyata dalam suatu lingkungan itu nggak semuanya bisa kita kontrol loh, ya kan. Mungkin yang selama ini tinggal tunjuk mbaknya ngasih, aku mau ini difasilitasi. Dia belajar nggak untuk nge-hold keinginan dia? Kan enggak. Nah, berarti kita juga flashback lagi, apa sih yang sudah kita berikan ke anak kita sampai anak kita kok nggak mau menerima kekecewaan ya gitu. Betul. Ya, jadi si mama papanya pun juga harus flashback dan atau bahkan harus mengganti gayanya nih untuk mengajarkan ke anak-anak ini, kecewa nggak apa-apa, punya teman nggak semuanya teman itu mau sama kamu, tapi kita pun bisa menjadi orang yang disukai sama orang gitu. Bukannya kita mau semua harus suka sama aku. Nah, susah. Lebih baik kita disukai sama orang. Nah, kita balik mindsetnya. Jadi anak-anak ini kan sebetulnya lagi terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang fix mindset ya. Aku ada teman satu, dia teman aku, ini karena satu kelas dia teman aku. Dah, padahal kan gak juga banyak. Nah itu, jadi ajarkan anak kita untuk komunikasi dua arah dan ajarkan untuk regulasi emosinya, embrace her emotion, biar dia tahu oh ternyata memang aku terluka dan itu nggak apa-apa. Sedih, kecewa, patah hati, it's okay. Rejection nggak apa-apa. Rejection nggak masalah, tapi ingat itu nggak seterusnya. Itu betul. tidak seterusnya. Kita sekarang yang kecewa karena apa? Oh kita yang kemarin ternyata perilakunya kurang baik nih, makanya teman kita menolak kita. Nextnya, future-nya kayak gimana? Tenang aja. Kalau kamu menjadi anak yang sangat menyenangkan, orang-orang pun akan mau main sama kamu. Masa depan kamu pasti akan lebih enak lagi. Gitu. Jadi kita yang mengajarkan itu dengan kayak santai gitu. Jadi dia nganggapnya juga santai. Kalau misalnya kitanya, kenapa? Siapa ini? Waduh, kitanya panik, anak akan menangkap paniknya pangkat 3. Jadi harus hati-hati sih. Oke, nah nggak kerasa banget ya Mbak ya, kita udah ngobrol hampir 1 jam nih. Terima kasih buat Mami Dedi dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hari ini mendengarkan podcast kita hari ini. Terima kasih juga Mbak Dini untuk hari ini. Ya, mohon maaf juga bagi teman-teman yang sudah bertanyanya banyak banget tapi kita membacanya nggak sampai selesai. Iya, maaf tuh yang belum bisa. Betul. Nah, oke. Tiba akhirnya kita di bagian yang ditunggu-tunggu nih sama Mami Dedi dan teman-teman, yaitu pengumuman pemenang giveaway pada hari ini. Nah, nama pemenangnya adalah jeng. Oke. Ada Mukti, Rina, dan juga Monica. Selamat ya bagi para pemenang. Oke, nah pemenang nanti akan dihubungin oleh tim marketing communication Stella Maris School melalui konfirmasinya melalui WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang tadi sudah tertera bisa dihubungin oleh tim marketing Stella Maris School. Oke, nah nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kredibel dan host kece. Kira-kira ada bocoran Kak untuk minggu depan podcastnya dengan siapa? Oke, dengan IMC Hospital tentang kanker serviks. Wow. Penting banget. Penting banget, betul. Nah, jangan sampai ketinggalan ya karena benar-benar podcast ini free, gratis, tis. Oke. Nah, buat yang tertarik dan ingin lebih tahu tentang Stella Maris School, boleh aja nih follow sosial media Stella Maris School. Di Instagram ada @stellamaris.sch, di TikTok ada Stella Maris School, dan di YouTube ada Stema TV. Dan kunjungi juga website kami di www.stellamaris.sch.id untuk update terbaru dari Stella Maris School. Nah, dan mungkin kalau pengen bertanya-tanya langsung nih melalui WhatsApp, boleh aja di 0878 7278
525231 dengan format nama /usia anak /pertanyaan. Oke, dan dapatkan informasi terbaru tentang event, podcast, dan promo-promo Sekolah Stella Maris di Instagram pastinya di @stellamaris.sch. Oke, akhir kata saya Kevin dan Mbak. Saya Dani. Oke, pamit undur diri. See you in the next Bye. podcast. Bye-bye. Happy nice weekend. Happy nice weekend, betul. Bye-bye. Bye.